Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita yang terhormat, yaitu Kak Irina Aulianisa, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan mengisi acara talk show kita pada hari ini. Nah, kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita yang bertajuk Talk Show Break Your Limit, Chase Your Dream. Nah, sebagaimana kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, dan sebagaimana kataku, tidak hanya sekedar kenal, siapa tahu bisa saling sayang. Nah, perkenalkan, namaku Muhammad Raihan Edlin, selaku MC, dan teman-teman bisa panggil aku Raihan, dan aku berasal dari Divisi Grafik Desain Kandidat College. Nah, salam kenal semuanya. Nah, oke. Selanjutnya, pada hari ini, aku nggak sendirian nih jadi MC. Di sini juga udah ada nih kakak yang udah kece banget dan cantik banget hari ini. Nah, nih kayaknya kakaknya udah senyum-senyum. Mungkin langsung aja nih perkenalan diri, boleh nih kak? Halo semuanya, perkenalkan aku Davina Iza Reksa dari Divisi Performance Management, partner Han untuk MC di siang hari ini. Sebelumnya aku mau nanya kabarnya dulu nih, Kak Han, apa kabar siang hari ini? Kabar aku baik kak. Nah, selain itu aku juga senang banget nih pada hari ini berkesempatan untuk memandu acara talk show yang diisi oleh pemateri yang luar biasa, yaitu ada Kak Irina. Dan juga aku senang banget nih bisa hadir menemani teman-teman semua pada hari ini. Nah, kalau Kak Davina sendiri gimana nih pada hari ini? Aku juga sama baik dan senangnya juga bisa hadir di acara kita pada siang hari ini. Nah, karena kita udah pada happy dan semangat buat mulai acaranya, mungkin aku mau ngajak teman-teman yuk on cam dulu buat teman-teman yang nggak ada kendala sinyal gitu ya, bisa banget buat on cam nemenin aku, Rehan gitu ya, sama teman-teman yang lain juga agar bisa acaranya lebih interaktif gitu. Yuk on cam teman-teman, semuanya nggak ada kendala, boleh banget on cam. Ya, benar banget nih yang dibilang Kak Davina tadi. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan virtual background yang keren seperti yang aku pakai di belakang, nah itu teman-teman wajib on cam. Karena kalau nggak on cam nggak bakalan bisa nih pakai virtual backgroundnya. Oke? Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah mau on cam. Dan kemudian boleh dong teman-teman kasih reaction yang melambangkan bagaimana nih mood kalian pada hari ini. Atau mungkin teman-teman mau chat di kolom chat Zoom juga boleh. Boleh dong kasih reactionnya. Yuk kasih reactionnya teman-teman. Apa teman-teman udah sama siap ya sama kita nih di siang hari ini? Oke, makasih ya teman-teman untuk yang udah ngasih reaction. Nah, selanjutnya eh, pada kegiatan hari ini juga ada tata tertib yang harus kita patuhi dari awal hingga akhir acara berlangsung. Jadi boleh dong kepada operator di-share tata tertib kegiatan kita hari ini. Nah, ini dia tata tertibnya, aku bacain ya. Jadi, talk show menggunakan platform Zoom. Lalu selanjutnya peserta dapat bergabung 15 menit sebelum acara dimulai. Lalu selanjutnya peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara, kecuali jika dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara. Ini demi menjaga ketertiban acara berlangsung. Nah, selanjutnya peserta dapat mengaktifkan kamera selama talk show berlangsung agar sesi lebih interaktif. Lalu kemudian peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan. Lalu peserta dapat bertanya maupun berkonsultasi kepada narasumber pada sesi Q&A. Nah, lalu selanjutnya, form absensi akan diberikan melalui kolom chat di akhir sesi acara. Peserta diharapkan menjaga kolom chat agar tetap kondusif dan digunakan hanya saat diperlukan. Oke. Nah, selanjutnya peserta dapat menghubungi admin grup jika mengalami kendala. Kemudian peserta diminta untuk mengaktifkan kamera ketika sesi foto bersama atau dokumentasi. Dan yang terakhir, peserta yang mendapatkan sertifikat, jadi di sini tolong digarisbawahi ya, peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengisi link registrasi dan absensi dengan lengkap. Oke. Nah, itu tata tertib talk show kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Davina?
Nah, selanjutnya nih kita bakalan dengerin dulu kata sambutan dari founder kandidat college sebelum kita mulai ke acara inti. Mungkin untuk Kak Rasya selaku founder, waktu dan layar Oke. dipersilakan. Oke, thank you Davina sama Rehan selaku MC pada hari ini. Dan halo teman-teman semua, selamat siang kandidators. Mungkin untuk sambutannya aku nggak terlalu lama ya. Intinya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kandidator semua yang udah menyempatkan hadir di acara keren kita hari ini. Terkhusus ke Ibu Irina juga selaku speaker hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu udah berkenan membagikan waktunya ke teman-teman kandidators. Dan it's such an honor for us bisa bekerja sama-sama Ibu, dan aku harap semoga kandidat semua di sini juga bisa ambil ilmunya, pengalamannya, dan cerita-cerita singkatnya dari Ibu Irina ya teman-teman semua. Dan pastinya aku juga mau ucapin terima kasih banyak ke teman-teman panitia juga yang udah menyiapkan segala susunan acara hari ini hingga sekarang sampai bisa dibilang kita berhasil ya ngadain acara ini. Pastinya karena effort dari seluruh panitia. So, thank you so much untuk seluruh panitia, event organizer, terus itu MC, moderator pada hari ini. Makasih banyak teman-teman semua atas waktunya. Mungkin sekian dari aku pembukaannya ya teman-teman, singkat-singkat aja untuk mempersingkat waktu juga. Dan sekali lagi untuk Ibu Irina, terima kasih banyak. Aku balikin lagi ke Rehan sama Davina. Thank you. Oke, terima kasih Rasya. Nah, sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih mau masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu di mana talk show Break Your Limit, Chase Your Dream. Nah, untuk acara talk show ini, jadi aku ingatin nih kepada teman-teman semua, jadi teman-teman nggak perlu menunggu akhir sesi untuk bisa bertanya. Jadi dari awal, teman-teman udah boleh nih nanya ke Kak Irina di kolom chat Zoom seputar materi yang akan disampaikan nanti. Dan so grab it fast karena nggak semua pertanyaan bakalan kami bacakan dan akan dijawab langsung oleh Kak Irina pada hari ini. Jadi so ya teman-teman yang bertanya duluan yang akan kami bacakan pertanyaannya. Oke? Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Sesi talk show ini nantinya akan dipandu oleh moderator kita yang nggak kalah kece nih. Jadi moderator pada hari ini kayaknya bakalan nyanyi MC deh. Yang nggak Kak Davina. Iya nih, kayaknya bakal di superstar juga ya pada sesi siang hari ini Iya, gitu. kayaknya moderator kita pada hari ini bakalan spill the show nih. Nah, langsung aja nih Kak Diva Yuniarsari. Halo Kak Diva. Halo, halo. Kok udah julid ya? Aku belum masuk loh, udah dijulitin loh. Nah, gimana nih kabarnya Kak Diva? Alhamdulillah sehat. Buat MC gimana? Alhamdulillah juga kan ya. Kayaknya sehat sih. Saya semangat banget julitin aku gitu ya. Wah iya, alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih Kak? Sarapan apa ya? Makan siang. Udah makan siang belum Kak? Udah minum air putih sih, belum makan. Mau beliin tahan. Oh enggak sih, enggak apa-apa ya Kak. Bersyukur aja ya Kak. Oke deh. Mungkin kalau dari Kak Davina sendiri gimana nih? Dari aku aman sih ya, karena Kak Diva juga kayaknya udah nggak sabar nih mau memoderatori sesi talk show kita pada siang hari ini. Oke, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi inti ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang mau cari info beasiswa atau info-info webinar, boleh banget teman-teman dikepoin akun media sosialnya Kandidat College. Kita ada banyak akun media sosial, kita aktif di hampir semua sosmed gitu ya. Jadi bisa banget teman-teman kepoin, tapi kalau teman-teman mau kayak yang paling aktif gitu bisa di LinkedIn, Twitter, sama Instagram kita. Itu di Kandidat College. Seperti itu teman-teman. Nah, itu ada di kolom Zoom ya, kolom chat Zoom udah di-attach sama operator kita. Jadi bisa dikepoin nih teman-teman biar nggak ketinggalan info-info tentang seputar dunia pendidikan. Nah, selanjutnya tambah basa-basi lagi nih, langsung aja kita masuk ke acara yang udah ditunggu-tunggu, yaitu acara yang bakalan dimoderatori oleh Kak Diva. Pada Kak Diva, waktunya kami persilahkan. Oke, terima kasih kembali buat
Davina dan Rehan yang udah mempersilahkan aku selaku MC hari ini. Halo semuanya, selamat siang. Tapi aku harap semangatnya masih selamat pagi ya, gitu. Halo, salam kenal. Jadi aku mau memperkenalkan diri kembali nih. Kenalin, aku Diva selaku salah satu staff dari event organizer di Kandidat College. Jadi seperti yang udah dijelaskan oleh MC tadi, kita hari ini talk show-nya adalah tentang study abroad dengan tema Break the Limit, Catch Your Dream. Tapi sebelum itu, aku nggak bosan-bosan buat ngingetin ke teman-teman semua, kalau misalkan nggak ada kendala, boleh banget untuk on cam, atau kalau misalkan memang lagi nggak mau make up atau menampakkan diri pakai avatar is okay guys. Keo avatar gak apa-apa. Yang penting dipakai virtual background-nya udah bagus banget nih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang study abroad dan pematerinya itu adalah salah satu orang di Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari salah satu negara yang kayaknya produk-produknya banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Dari musiknya, orang-orangnya, dramanya gitu ya, tiap tahun, tiap bulan, tiap hari ditungguin. Oke, jadi udah aku spill. Alangkah lebih baik kita lebih mengenal beliau melalui CV beliau, biar teman-teman lebih tahu apa sih alasan utama kita buat ngundang beliau hari ini. Oke, buat operator boleh minta bantuannya. Oke. Jadi nama pemateri kita hari ini itu adalah Irina Aulia Nisa MD. Beliau adalah dokter di Pontang, Banten, Indonesia yang saat ini itu sedang melanjutkan pendidikan S2 semester 3 di Public Health Seoul National University South Korea dengan jurusannya itu adalah di epidemiologi dan saat ini juga menjadi salah satu anggota laboratorium epidemiologi pada penyakit kronis. Achievement dari beliau yang menjadi alasan utama nih kenapa kita mengundang beliau adalah pada tahun 2021 mendapatkan award di Hyundai Chung Mungku Foundation Global Scholarship dan pada tahun 2022 mendapatkan award di Seoul National University Global Scholarship Type 3 gitu teman-teman. Dan di CV-nya bisa dilihat di sini ada pengalaman beliau di dalam penelitian, pekerjaan, kemudian juga ada training, workshop, dan juga beberapa keahlian beliau. Oke, thank you operator untuk share screen-nya. So, aku udah ngenalain pematerinya, jadi alangkah lebih baik kita say hi sama pematerinya. Halo Kak Irina. Halo Diva, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bunda, udah jadi mami kan soalnya. Iya benar. Halo Kak, kalau di sini jam 1, kalau di Korea kan sekarang masih Kak. Ya iya. Iya benar. Di sini udah kita beda 2 jam. Sini jam 3.19. Oke. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Kakak aja deh. Aku masih 20-an loh. Wow. Nikah muda dong. Iya. Wow. Alhamdulillah nemu jodoh cepat, alhamdulillah. Semoga nular ya buat yang di sini. Ya, semoga teman-teman bisa eteng jodoh ya. Loh, kok jadi jadi Sibukannya apa aja nih, Kak? Selain kuliah di sini, Nggih. aku juga sekarang part-time jadi dokter di KBRI. Jadi aku bantuin teman-teman di KBRI untuk kayak medical check up buat TKI Indonesia di sini. Wow. Oke, kita udah say hi sama Kak Irina. Sebelum kita mulai talk show-nya nih, aku mau ingetin teman-teman bahwa teman-teman dimohon on cam, kemudian jangan lupa kalau misalkan nggak bisa boleh off cam, tapi kalau misalkan pemateri kita mau berinteraksi tolong dikasih reaction ya, jangan dianggurin ya teman-teman semuanya yang cantik manis hari ini. Kemudian juga kalau misalkan nanti kita akan buka sesi Q&A, tapi kalau misalkan takut lupa boleh banget di drop chat gitu.
gitu. Oke, kita mulai aja sesi talk show-nya. Kita akan mulai sesi talk show selama 35 menit sama Kak Irina. Oke, yang pertama aku mau tanya ini sih Kak, kan tadi aku sempat stalker nih di IG-nya Kakak tadi pagi. Kakak kan termasuk kalau saat pendidikan S2 udah menikah ya Kak, dan juga udah punya anak. Dan kalau aku sih kayak jarang nemuin orang yang udah berkeluarga masih jadi beasiswa fighter buat S2 lagi di Korea, lumayan jauh dari Indonesia. Apa sih Kak motivasinya udah S1, udah kerja juga kan waktu itu, udah berkeluarga, tapi masih mau cari pendidikan lagi di salah satu negara yang medikalnya terbaik tuh di dunia. Oke, boleh di-sharing nih Kak sama teman-teman. Oke, makasih Diva. Jadi mungkin aku ceritain dulu ya sejarahnya. Ini emang pertama kali motivasi aku kenapa aku akhirnya mau kuliah ke luar negeri gitu. Jadi memang aku waktu itu lulus S1 tuh tahun 2016. Terus kalau misalnya jadi dokter umum itu kalau kita nanti mau praktek kan harus ada surat izin praktek ya. Itu harus 1 tahun internship gitu. Jadi kayak apa ya, abdi negara. Nah, habis itu udah 2017 lulus, aku kerja selama 3 tahun di salah satu puskesmas di Kabupaten Serang. Dan itu sebenarnya masih di daerah Jawa ya, tapi lumayan terpencil karena memang di desa banget gitu tempatnya. Terus bermodalkan dengan kerja di desa itu 3 tahun, dan memang iya aku juga udah menikah pas aku pindah ke desa itu juga, gitu. Terus aku habis punya anak dan aku tuh ngerasa kayak clueless gitu. Karena memang aku tuh tipe-tipenya agak-agak ambi ya. Jadi pas di saat udah dikasih anak dan di rumah waktu itu, aku merasa masa mau gini-gini aja gitu, aku nggak suka gitu hidup yang stagnan. Dan memang aku sebenarnya dari kecil udah terinspirasi sama orang tua aku, karena orang tua aku waktu itu sudah pernah juga kuliah di US, dua-duanya master degree, dan dengan beasiswa, dan aku sempat hidup di sana gitu. Jadi aku memang udah dari kecil udah pengen tuh kayak orang tua aku gitu. Tapi karena kalau di kedokteran itu gimana ya? Mungkin yang teman-teman tahu namanya dari dokter umum, ya udah jadi dokter spesialis gitu kan. Nggak common gitu untuk seorang dokter ngambil S2 apalagi ke luar negeri gitu. Dan aku suka yang nggak common kayak gitu. Karena aku nggak mau menjadi mainstream di saat itu kayak, kalau ngambil spesialis lama lagi, udah gitu mahal lagi, dan aku harus nabung segala macam. Aku pengen cari yang memang sesuai passion aku di public health. Public health itu berarti ilmu kesehatan masyarakat ya, dan aku memang kerja di kesehatan masyarakat. Di saat itu ya udah bermodalkan semangat tekad aja, dan ya udah insya Allah didukung juga sama keluarga, sama suami waktu itu. Jadi aku akhirnya mencoba daftar. Pertama kali sebenarnya bukan mau ke Korea motivasi aku. Pertama kali aku pengennya ke UK karena cuma 1 tahun kan. Gitu. Ternyata nggak dapet. Dan sebenarnya nih ini yang pengen aku declare di sini. Kan di sini break the limit ya. Aku sendiri percobaan ke-13 teman-teman baru diterima. Aku daftar negara itu 7 negara. Jadi aku daftar pertama kali itu Chevening di UK, habis itu aku daftar AAS Australia, aku daftar Hungaria, Stipendium Hungariakum, aku daftar Max Jepang, aku daftar GKS juga Korea. Jadi ini semua yang aku sebutin adalah semua yang paling terkenal di negaranya ya, global scholarship yang paling terkenal di negaranya gitu. Sampai akhirnya aku mencoba GKS lagi. Tapi ternyata ada pilihan lain, aku mencoba mandiri ke SNU gitu. Jadi aku waktu itu daftar mandiri, setelah dapat LOA dari SNU, aku baru deh daftar ke Hyundai gitu. Jadi memang ya tadi kalau misalnya pertanyaan Diva balik lagi ya, kalau misalnya motivasi aku apa, waktu itu sih aku merasa kalau aku tidak mengambil suatu loncatan yang besar, aku akan stagnan gitu di saat itu. Menjadi ya udah menjadi ibu dan dokter umum di desa aja terus gitu. Dan aku nggak mau yang seperti itu. Gitu sih, Diva.
Oke, debak banget ya, Kak. Nggak mau anti mainstream kayak teman-teman luar biasa. Pikiran mami-mami muda nih, ya Allah, debak-debak. Terus ini sih, Kak, waktu dapet Waihan, Raihan, Wai, kok Resen? Oh, enggak jadi, lanjut aja. Oh, Tadinya mau nanya sih. Ya, oke. Lanjut, Yan. Nggak apa-apa. biar kita diskusikan di sini ya. Iya, iya, benar-benar. Benar. Silahkan, Raihan. Oke, makasih ya moderator, Kak Iva. Nah, aku mau nanya nih Kak Irina. Kebetulan tadi ya pas dengar Kak Irina, awalnya aku mikir kayak, ya ampun aku udah sering banget nih gagal daftar scholarship. Tapi pas dengar Kak Irina sampai 13 kali kayak, ya ampun aku baru 2 kali, ngapain juga insecure kan. Nah, sebelumnya aku tuh gagalnya itu juga di GKS. Nah, jadi karena daripada buang-buang waktu, jadi kayaknya aku mau daftar di S2, dan kebetulan Kak Irina ini scholarship S2 ya di Korea. Betul. Nah, mungkin boleh di-sharing dong Kak persiapan daftarnya, terus apa aja sih yang Kakak persiapin selama mendaftar gitu. Oke, Untuk boleh. beasiswanya sendiri, ini tadi bukan GKS berarti ya Kak. Beda lagi ya beasiswanya. Bukan. Yes, aku Hyundai. Mungkin kalau misalnya aku sambil share screen boleh nggak? Boleh ya? Share Boleh screen banget. terus nanti sambil diskusi aja nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah aku ngomong terus, boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Mungkin Terima bisa kasih Kak. di-enable screen sharing aku. Bisa di-allow, operator. Sudah bisa, Kak? Oke, kita. Jadi ini yang biasanya aku selalu share ke teman-teman ya. Mungkin dari sini dulu tahapan aku. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, karena tadi yang aku bilang ya, aku memang tipe-tipe yang ambisius. Jadi sampai sekarang aku sudah mendapatkan 3 scholarship gitu. Total sebenarnya 5, tapi 3 itu scholarship yang sama gitu. Jadi ini adalah tahapan aku nih tadi Mas Raihan ya nanya. Aku pertama kali daftar ke SNU itu mandiri. Jadi sebenarnya aku waktu itu daftar ke GKS, University Track, ke SNU juga. Dan aku juga daftar mandiri ke SNU di saat itu. Karena merasa, wah aku udah percobaan mendaftar itu udah 2 tahun gitu ya. Karena aku takutnya tekad aku udah nggak sekuat itu dulu gitu. Jadi aku mencoba ke semua negara, aku mencoba segala opportunity yang ada gitu. Karena kalau menurut aku nih teman-teman, yang paling susah dalam mendaftar beasiswa itu adalah bukan pas daftarnya, bukan gimana-gimana, tapi bangun kembali di saat gagal. Itu sih menurut aku. Aku ngerti banget tadi perasaannya Mas Ren ya. Kalau misalnya pas ditolak gimana, wah dulu pas pertama awal-awal sekali 2 kali kejer nangis. Abis itu lama-lama setelah 5, 6, 7 kali aku langsung mencari kesempatan-kesempatan lainnya, membuka di negara-negara lainnya. Tadinya juga cuma pengennya UK doang nih, karena cuma di UK kan yang provide 1 tahun, tapi ternyata apa namanya, opportunity beasiswa di negara lain itu juga banyak gitu. Bahkan di dalam satu negara pun kayak di Korea berjejer gitu, bisa di-list banyak apa namanya beasiswanya. Jadi dulu aku daftar ke SNU mandiri dan ternyata yang diterima itu adalah di SNU duluan gitu. Jadi setelah aku daftar dapat LOE dari SNU, mereka nanya, kamu kan juga daftar GKS University Track, ini harus milih di saat itu. Jadi ya udah, karena aku memang udah diterima di universitas ini, aku akan coba daftar beasiswanya nanti gitu. Jadi Hyundai Chumongku ini adalah beasiswa utama aku gitu. Ini yang memprovide aku apa namanya, full scholarship, aku di provide monthly allowance, terus tiket pulang pergi, terus juga tuition dan grant yang lain-lainnya gitu. Jadi ini adalah beasiswa utama aku. Nah, karena ini beda sama GKS ya. Mungkin kalau teman-teman yang di sini udah pas daftar ke sini pasti udah rata-rata pengen mau daftar ke Korea, dan biasanya paling tahu beasiswa itu adalah GKS gitu. Nah, GKS itu kan sebenarnya advantage-nya mereka memprovide 1 tahun pendidikan bahasa Korea gitu. Itu yang membuat
menarik gitu itu beasiswanya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya masalah stipend gitu, monthly allowance dan lain-lain, GKS itu termasuk yang paling rendah ya dibanding yang lain. Kayak aku di sini Hyundai Cemongko ini, kalau misalnya teman-teman tahu, di GKS itu provide-nya cuma 900.000 per bulan, dan aku di sini dapat 1 juta. Udah gitu aku dapat settlement allowance, nanti akan aku share juga, boleh apa aja yang aku dapetin selama aku dapat global scholarship ini. Nah, ini ada per semester nih scholarshipnya, jadi aku daftar Korean class juga, karena kan nggak di-provide kayak GKS. Jadi aku nggak seperti GKS belajar bahasa Korea dulu 1 tahun baru kuliah, aku paralel. Jadi dari awal, karena memang kalau di SNU untuk public health sendiri itu di-provide pakai bahasa Inggris ya, 70%. 30% pakai bahasa Korea. Di saat itu memang aku sudah ada basic bahasa Korea. Aku udah belajar bahasa Korea 1 tahun gitu. Jadi yang perlu aku lakuin adalah meningkatkan bahasa Korea aku. Jadi aku ikutlah kelas malam ini selama 3 semester. Seharusnya semester ini juga alhamdulillah aku dapat lagi, cuma karena aku sekarang udah semester 4, aku lagi tesis, jadi aku merasa nggak bisa lagi nih ngelakuin evening class. Jadi aku stop kelas evening class-nya, ditambah lagi aku juga lagi tadi part-time. Part-time-nya sebenarnya ada 2 tadi Mbak Diva. Aku pertama suka bantuin KBRI juga untuk memeriksakan medical check-up-nya para TKI Indonesia di sini, dan aku juga lagi magang di Hanal, namanya kalau misalnya teman-teman tahu Daewoo Farmasi, itu salah satu farmasi yang terkenal di Korea, ini afiliasinya dengan Daewoo. Nah, aku waktu itu ceritanya adalah bisa mendapatkan beasiswa ini, aku daftar ke Daewoo Global Scholarship waktu itu. Jadi itu dikasih satu kali, cuma 1 kali dapat 2 juta waktu itu scholarship-nya. Terus aku daftar dan alhamdulillah diterima gitu. Jadi aku mendapatkan scholarship aku yang ketiga. Nah, pas lagi daftar ini, ternyata yang interview aku itu adalah CEO dari Daewoo dan juga Hanal. Dan beliau di saat interview aku itu tertarik dengan research interest aku gitu. Karena aku waktu itu lagi interest ke arah vaksin gitu ya. Jadi sementara itu di Hanal dan Daewoo mereka juga lagi fokus tentang vaksin, dan jadinya mereka meng-hire aku untuk part-time. Jadinya yang tadinya cuma dapat one-time scholarship, sekarang aku dapat part-time dan juga dapat scholarship juga. Jadi karena aku kan sekarang visanya masih visa pendidikan, jadi belum bisa untuk visa pekerja. Jadi aku masih di-provide gajinya itu seperti scholarship gitu. Jadi itu kenapa aku bilang total sebenarnya beasiswa aku ini ada 5. Gitu sih, itu perjalanan aku. Tadi Mas Rehan nanyanya apa lagi ya? Aku lupa selain ini. Yang Oke, dipersiapkan. Oke, yang Oke, Kak. dipersiapkan. Ya. Apa aja sih yang Kakak siapkan Oke. untuk mendaftar beasiswanya gitu, Kak? Sip, ini aku udah nyiapin juga. Jadi aku waktu itu siapinnya seperti ini. Jadi aku pertama kali, tadi kalau misalnya teman-teman ingat, aku mau daftarnya ke UK pertama kali. Jadi yang aku lakuin adalah kursus bahasa Inggris IELTS gitu. Sebenarnya aku sendiri untuk bahasa Inggris merasa nggak jelek-jelek amat ya. Karena waktu itu aku juga udah sempat, masa kecil aku tuh memang di Atlanta waktu itu. Tapi pas karena gede di Indonesia, jadi aku sempat lupa banyak, dan aku merasa harus meraih skor setinggi-tingginya. Dan ini salah satu tips buat dari aku teman-teman. Jadi untuk GKS sendiri, sertifikat bahasa itu optional kan. Nah, kalau misalnya semua yang bersifat optional di dalam kalian mendaftar beasiswa, itu dijadikan wajib. Karena ini juga salah satu tips dari aku, kalau misalnya kalian standarnya adalah guideline dari beasiswa, jadi misalnya, oh ini optional, ya udah kalau nggak apa-apa ya udah nggak usah cantumin gitu. Nah, jangan itu dijadikan standar, tapi dipikirkan adalah kompetitor kalian. Yang daftar GKS itu tiap tahun 1000-an gitu. Yang daftar apa lagi? Yang daftar LPDP itu 1000-an, pasti banyak banget gitu. Lawan kalian banyak. Nah, jadi pikirkan kalau misalnya nih lawan-lawan kalian aja nggak usah banyak-banyak, 20 aja.
yang bisa nyantumin semua, dan ternyata skornya bagus-bagus, udah pasti aplikasi kalian kalah, gitu kan. Nah, jadi waktu itu memang yang aku siapin segala yang aku bisa cantumin, segala yang masih bisa aku usahakan, di luar IPK, di luar pengalaman organisasi, kan itu udah nggak bisa aku lakuin lagi ya. Yang udah ya udah gitu. IPK aku juga nggak bagus-bagus amat, jadi ya udah aku merasa aku perlu improve di yang lain gitu. Makanya waktu itu aku kursus bahasa Inggris IELTS. Waktu itu sampai 2 kali aku kursus IELTS karena aku merasa dibanding aku tes berkali-kali yang mahal itu kan, kalau misalnya IELTS 3 juta ya, TOEFL juga 3 jutaan. Aku dibanding tes berkali-kali mendingan aku invest di preparation-nya gitu. Jadi waktu itu aku sampai 2 kali preparation di saat aku merasa oke, ini saatnya gitu, aku tes, akhirnya aku tes. Dan ini memang udah dari jauh-jauh hari gitu ya, persiapan ini teman-teman, nggak dalam beberapa bulan. Aku persiapan beasiswa itu karena juga daftar di beberapa negara, total persiapan itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Terus aku juga les bahasa Korea di saat itu. Walaupun sampai sekarang aku nggak pernah ambil topik ya. Topik itu adalah TOEFL-nya bahasa Korea. Karena memang di kampus aku tidak bukan menganjurkan, tidak mewajibkan, jadi aku merasa karena yang nggak perlu, jadi nggak aku ambil, gitu. Terus karena aku juga kerja, aku punya anak, terus abis itu aku daftarnya di banyak negara, aku juga membuat timetable dan checklist dokumen. Kenapa? Karena tiap negara itu punya guideline berbeda, punya checklist dokumen yang berbeda. Jadi di saat itu aku kalau misalnya aku nggak membuat list dan checklist dokumen itu pasti overwhelmed gitu, dan pasti banyak yang ketinggalan. Udah gitu, ada yang harus submit sekarang, ada yang minta ini, minta itu, gitu. Dokumen banyak, schedule beasiswa juga banyak, jadi itu yang aku buat. Aku membuat timetable dan checklist dokumen. Dan sebenarnya kalau udah daftar satu beasiswa, untuk daftar ke beasiswa selanjutnya tuh lebih mudah ya. Karena kita udah tahu nih, oh ini aja yang diperlukan. Tinggal menurut aku tuh tinggal improve di esai gitu. Jangan sampai esai yang kalian pakai untuk ini dan gagal, kalian pakai lagi nanti gitu. Karena kalau misalnya gagal berarti memang belum cukup nih untuk maju di tahap selanjutnya gitu. Jadi selalu improve. Kalau misalnya memang gagal, selalu improve. Terus research kampus, jurusan, beasiswa, negara, dan membaca guideline. Ini wajib banget buat teman-teman. Kalau misalnya memang sudah pengen mengejar ke beasiswa, mau di dalam negeri atau luar negeri, ini harus banget. Karena aku sendiri, ini juga part-time ketiga aku, aku selain menjadi tadi semua yang aku ceritakan, aku juga menjadi mentor beasiswa itu sudah hampir 2 tahun nih. Dan jadi dari pertama aku keterima, aku di-hire sama salah satu seperti candidate college juga gitu yang suka nge-share tentang mentorship beasiswa gitu. Aku masih melakukan itu sampai sekarang, dan aku jadinya karena aku menjadi mentor tersebut, aku udah banyak nih membandingkan esai-esai mana nih teman-teman yang udah diterima, mana yang belum gitu. Jadi itu salah satu trik aku gitu ya, biar belajar untuk mengimprove diri aku di dalam beasiswa. Jadi kalau misalnya aku udah tahu nih kira-kira kalau misalnya dari pertanyaannya tipe-tipe yang teman-teman masih clueless banget, nggak tahu apa-apa, cuma misalnya suka DM ke aku nih, kayak Kak, aku mau dapat beasiswa ke Korea nih, gimana caranya ya? Nah itu tuh aku bukan males sih ya, pasti aku jawab, cuma kayak ya, ini mau beasiswa ke Korea caranya ini ribuan gitu, caranya banyak banget, dan minimal Google, minimal baca dulu guideline. Minimal tahu dulu kampusnya mau kemana. Kalau belum tahu nih mau kemana, aku biasanya, aku masukin nggak ya? Oke, sorry. Kayak nggak ada nih. US World Top Ranking, oke, di sini. Kalau misalnya teman-teman masih clueless, kira-kira, aku mau daftar kemana ya? Universitasnya gitu, atau aku mau jurusannya masih bingung nih antara ini atau apa gitu. Misalnya aku mau ngambil jurusan kesehatan. Nah, bisa nih dilihat di sini teman-teman. Jadi ini adalah website
utama aku dalam aku mencari universitas di negara manapun. Jadi kita kalau misalnya kita buka nih di QS World Top Ranking ini, kita bisa filter negaranya. Kita misalnya mau di UK, mau di US, mau di Singapura, mau di manapun gitu, mau di Korea, Jepang, kita bisa lihat. Nah, ini udah aku filter, ini adalah top university yang ada di Korea gitu. Ini yang terbaru untuk 2023. Jadi alhamdulillah SNU kampus saya masih nomor 1 dan naik ya. Tadinya 37 tahun lalu, sekarang jadi 29. Jadi termasuk 2% terbaik di dunia ya. Gitu. Terus yang lain-lainnya ini yang 10 besar di Korea gitu. Jadi gitu sih kalau misalnya teman-teman mau mencari universitas bisa lihat. Bisa juga difilter, misalnya mau jurusan teknik atau jurusan komunikasi atau jurusan apapun, science, atau aku kayak kesehatan, bisa difilter lagi. Nanti di Korea jurusan kesehatan yang paling bagus apa. Nanti keluar semua rankingnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi itu ini adalah website di mana aku mencari semua tentang jurusan dan juga universitas gitu. Oke, balik lagi, satu lagi tadi ya, satu slide lagi. Oke, ini persiapan aku. Kayak ini persiapan dokumen ini tergantung ya, tiap beasiswa beda-beda. Aku waktu itu siapin CV, ijazah, transkrip nilai, paspor, dan lain-lain. Jangan lupa semua sertifikat, recommendation letters, ini juga harus dipersiapin dari jauh-jauh hari. Karena kita nggak tahu recommender kita itu nanti available apa enggak deket-deket. Jangan-jangan pastinya Bapak Ibu dosen atau atasan kita kan sibuk ya, nggak mungkin ngurusin kita doang tuh, nggak mungkin, volunteer pula. Jadi udah diminta dari jauh-jauh hari gitu. Terus apalagi? Udah sih. Nah, ini juga salah satu tips dari aku, persiapkan CV. Gitu, mungkin tadi teman-teman udah ngeliat CV aku kayak yang di awal, itu CV template yang selalu aku kirim ke setiap beasiswa gitu. Jadi CV-nya menarik, beda dari yang lain gitu. Karena aku merasa pengennya pas pemberi beasiswa itu melihat CV aku, nggak stuck gitu, oh ya udah kayak cuma gitu, tapi oh ini warnanya bagus nih, atau ini tipe template-nya bagus gitu. Jadi itu salah satu tips dari aku. Nah, kayak GKS itu kan nggak meminta CV, banyak beasiswa nggak meminta CV, tapi tetap cantumin aja teman-teman gitu, karena kita pengennya aplikasi kita tuh outstanding kan, nggak standar gitu. Jadi itu salah satu juga tips dari aku. Gitu sih, Mas Rehan. Oke, terima kasih Kak. Mungkin aku nanya lagi boleh nggak ya Kak Diva? Boleh. Boleh. Nah, ini kan tadi ada ya research kampus, jurusan beasiswa negara, dan membaca guideline. Nah, aku sendiri kayak nyari-nyari info seputar beasiswa kalau cuma bermodalkan searching di Google ya Kak. Nah, itu kayak nemu di web ini pasti sama aja gitu kan dari nama-nama beasiswanya. Nah, Kakak sendiri bisa tahu banyak macam beasiswa ini, apakah ada forum atau gimana gitu Kak? Atau ada dapat info dari orang gitu? Untuk dapat info, banyak info Aku seputar beasiswa. aku jadi dulu itu semua modal Google sih, jujur mah. Aku waktu itu karena jurusannya aku mau, apalagi aku dari dokter ya, maksudnya nggak ada kolega aku yang juga daftar seperti aku gitu. Aku baru satu-satunya juga di angkatan aku yang kuliah ke luar negeri gitu. Jadi waktu itu semua modal Google kok, bener-bener, tapi tiap hari ya. Jadi memang bukan cuma kayak oh ya udah ini satu dapat gitu. Aku bener-bener surfing Google itu tiap hari kayak lebih obsesi ya. Jadi waktu itu sambil nyusuin buka Google gitu. Yang bukannya ngesosmedan, tapi memang aku udah determinasi gitu. Karena aku pengen banget mendapatkan beasiswa. Jadi semua ini modal Google, sampai kan beasiswa aku ini nggak common ya. Hyundai ini nggak common gitu. Itu semua modal aku taunya juga karena surfing Google gitu. Salah satu tipsnya adalah paling gampang untuk mengetahui beasiswa apa aja yang bisa di-provide, ke website kampusnya atau website departemennya. Biasanya mereka untuk pas kita buka di funding itu mereka ngasih tahu tuh semua beasiswa yang kira-kira kita bisa eligible atau enggak gitu. Oke, terima kasih Kak Irina. Mungkin itu dulu pertanyaan dari aku. Nah, semoga bisa nular ya Kak ambisnya.
Sip, kedoain. Oke, terima kasih Kak. Aku kembaliin ke Kak Diva lagi. Harus dong Han, ambis. Mami muda aja bisa, cuma kamu yang solo player gak bisa. Oke, aku mau tanya ini sih Kak. Kita kan kalau beasiswa taunya universitas itu kan by sosial media Kak. Waktu Kakak benar-benar alhamdulillah keterima, kemudian kuliah di sana, juga pernah udah kuliah medical di Indonesia, itu sesuai ekspektasi Kak Irina nggak? Kuliah di sana apa benar-benar kayak di drama Korea yang benar-benar terbaik, the best gitu? Dan apa sih Kak yang bikin beda pendidikan tentang kesehatan di Indonesia dan di Korea Kak? Gitu. Menarik, menarik. Jadi ini mungkin salah satunya ya. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman yang sering nonton drama Korea, mungkin udah tahu ya, sekolah aku, kampus aku SNU gitu. Nah, kalau di Korea itu ada 3 teman-teman yang paling 3 universitas yang paling dielu-elukan gitu ya. Namanya SKY. SNU ini SNU, terus Yonsei sama Korea University gitu. Nah, memang 3 ini tuh yang paling top gitu di sini gitu. Kemarin baru aja ada apa ya, SPMB ya semacam gitu. Aduh, aku udah tua nih, apa tuh? Kalau di Indonesia apa ya? Senam PTN ya, semacam itulah ya. Namanya kalau di Korea itu suneng gitu. Kalau misalnya lagi suneng untuk ujian masuk universitas itu hampir semua tuh diliburin kecuali sekolah ya. Maksudnya sekolah itu kebuka untuk tes dan nggak boleh ada pesawat yang lewat. Jadi sampai jadwal pesawat itu semua di Korea delay 1 jam karena nggak boleh mengganggu. Polisi semua jaga di jalan-jalan besar. Buat apa? Kalau misalnya ada anak yang telat mau ke Suneng, itu nanti bakal dikawal sama polisinya ke tempat tes. Sepenting itu, gitu. Jadi rata-rata di Korea untuk masuk ke universitas itu kayak hidup dan mati ya. Kalau misalnya teman-teman nonton di drama Korea Sky Castle, apapun deh drama Korea apapun, tapi yang paling aku waktu itu tuh aku paling mencerminkan usaha untuk anak-anak SMA masuk kuliah itu dari drama itu Sky Castle gitu. Nah, kenapa sih kok segitunya banget ya orang Korea kok kompetitif banget? Nah, ini. Jadi di Korea itu ada namanya Korean Grading System gitu. Jadi penilaian di Korea itu kenapa anak-anak Korea tuh ambisius banget nih ya. Jadi di Korea itu kita nggak pakai nilai standar KKM kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan 70, 80, lewat dari itu lulus gitu. Terus atau misalnya nilai 90 sampai 100 itu A. Nah, di Korea itu tidak pakai kayak gitu. Pakainya sistem kurva distributif. Jadi dilihat nih, kayak misalnya gini. Misalnya total paling tinggi di kelas rata-rata itu dapat cuma 40, paling tinggi 60. Ya udah yang 60 itu A. Yang 40 ke atas itu lulus. Yang 40 ke bawah itu tidak lulus. Itu tergantung gurunya. Tapi rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi itulah kenapa di Korea itu ambisius belajarnya karena mereka memang diajarkan untuk selalu mengalahkan orang lain. Jadi bukan mengalahkan standar gitu, tapi mereka diajarkan untuk kalau misalnya mau dapat A, ya kalahin dulu anak terpinter di kelas gitu. Dan kalau enggak, ya udah habis lah, nggak mungkin ada kesempatan untuk bisa dapat di top university gitu. Terus, nah mana lagi nih pro and cons. Oke, di sini. Ini salah satunya nih. Kalau misalnya aku mau bahas pro and cons, kalau misalnya waktu aku kuliah di sini. Dari cons dulu ya. Kontranya itu you're on your own. Jadi kalian sendirian di sini. Walaupun kesannya kalau misalnya teman-teman ngelihat sosial medianya Awardee ya, kayaknya wah enak banget nih hidup di sini kayak di luar negeri gitu ya. Terus tapi enggak juga teman-teman. Maksudnya ya memang itu salah satu benefit, tapi ya 80% tuh lebih kayak lonely ya. Gitu. Kecuali memang kalian tipe yang social butterfly gitu, yang punya teman-teman banyak. Nah, kalau di Korea apalagi belum bisa bahasa Korea dengan lancar,
itu untuk orang Korea sendiri mau berteman sama kita itu hampir impossible. Karena di sini bahasa Korea itu masih nomor 1, rata-rata orang Korea tuh nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memutuskan nih untuk mau belajar ke Korea, aku saranin udah dari sekarang belajar bahasa Korea, minimal bisa bertahan hidup. Gitu, minimal bisa order makanan, kayak misalnya aku muslim tahu halal dan haram gitu, terus bisa belanja gitu, karena ke kasir aja tuh dulu waktu aku awal-awal gemeteran, takut misunderstanding gitu. Jadi karena mereka ini mau diomongin pakai bahasa Inggris nggak ngerti gitu, makanya aku tuh suka kadang bingung kalau misalnya turis-turis tuh banyak ke Korea, itu gimana ya? Karena aku di sini waktu itu mau bertahan hidup aja kok kayaknya sulit gitu. Terus expensive. Jadi di Korea itu mungkin sebagai perbandingan ya teman-teman, di Korea 1 mangkuk bakso itu 180.000 gitu. 1 aqua itu mungkin 20 ribuan ya. Jadi itu pembandingnya 10 kali lipat, rata-rata 10 sampai 11 kali lipat harganya dibanding Indonesia. Terus tadi with a competitive culture, tadi udah aku sebutin ya. Yang tadi kenapa kok kompetitif gitu. Terus adapt to a different culture. Iya, apalagi aku sendiri Muslim gitu. Jadi yang paling susah itu nyari tempat sholat, wudhu pas winter, karena air itu air itu kayak freezer ya. Air freezer di sini sekarang berapa nih? Sekarang -11. Ya, lagi -11 nih. Jadi kadang lebih dingin dari freezer aku malah di sini. Jadi kalau misalnya mau naruh daging atau apa di luar juga beku, taruh di gitu. Tapi dan itu masih belum saljuan. Kalau saljuan tuh biasanya udah -21 gitu, lebih dingin lagi dari ini. Gitu. Jadi itu yang salah satu culture yang aku harus hadapi di sini. Sama apa lagi ya? Culture yang bedanya adalah orang Korea itu sangat individualistik gitu. Di drama, apalagi yang drama menye-menye ya. Tadi Mbak Diva bilang, apakah seperti di drama gitu? Oh, bisa dibilang itu 180 derajat. Di drama itu, kalau misalnya kalian adalah orang Korea good looking dan super tajir kayak yang di drama-drama, mungkin pasti kalian akan disukai sama orang-orang gitu. Karena memang orang-orang di sini begitu gitu, tipenya yang menjudge dari pendidikan, dari karir, dan tampang, itulah kenapa di sini oplas sangat penting juga gitu ya. Itu yang aku masih adaptasi sih sampai sekarang untuk culture tersebut. Terus halal food and places to pray are hard to come by, ya benar. Nah, tapi aku di sini ada tips, lama-lama aku tahu kan harus beli di mana, apa-apa gitu. Dan sekarang untungnya dari aku awal datang sampai sekarang udah lebih mudah karena sekarang apa-apa semua online halal itu banyak dan juga murah. Kadang lebih murah dibanding yang haram gitu. Jadi lebih baik aku selalu belanja online gitu. Nggak usah kemana-mana, tinggal tunggu depan kamar udah dianterin. Sometimes it will be hard to make friends, yes, pastinya karena ya tadi yang aku bilang masalah bahasa ya. Di SNU yang universitas terbaik di Korea pun, profesor dan teman-temannya juga nggak selalu bagus bahasa Inggrisnya, gitu. Jadi itu salah satu yang aku sangat sulit ya. Terus pro-nya yang pasti intense research environment. Jadi aku waktu itu daftar ke Korea di saat pandemi ya, dan aku kan di public health. Wah, kebanjiran riset. Nah, untungnya kalau misalnya kita S2 di Korea itu kan research base. Jadi research dan juga aku lupa deh. Research dan face to face base gitu loh. Jadi maksudnya belajar di kelas juga, tapi kita juga belajar di lab gitu. Belajar di lab itu ngapain? Kita membuat publikasi gitu. Nah, jadi karena publikasi untuk pandemi itu lagi kebanjiran, aku dapat banyak banget tuh, banyak project yang juga biasanya kita digaji sama profesor kalau misalnya kita bisa publikasi. Terus networking with world class professor and friends, yes, alhamdulillah. Aku lagi ngurus tesis nih, karena aku ngurus tesis ini tentang vaksin. Terus aku banyak banget kenal sama profesor-profesor dari negara lain gitu, dikenali sama profesor aku. Aku juga setiap ikut
convention, simposium gitu ya, selalu gratis dan ngintilin profesor aku gitu. Jadi wah ini kayak profesor aku itu lulusan Harvard teman-teman. Jadi S2 dan S3-nya beliau Harvard, S1-nya adalah dokter juga di SNU gitu. Jadi itu salah satu aku memilih beliau jadi pembimbing aku gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman memang mau S2 ke Jepang atau Korea yang tipenya research base, carilah profesor yang kira-kira ya ini world class profesor. Jadi networking-nya di mana-mana, terus lulusan luar negeri gitu. Terus ini international publikasi, terus ya get used to foreign language udah pasti, terus banyak exposure dari culture, food, jalan-jalan, traveling gitu ya. Terus, udah deh, international conference tadi udah aku jelasin. Gitu sih Diva. Jadi memang ada pro and kontranya gitu. Oke, wow, mahal banget ya. Bakso 180.000, sini 5.000 udah kenyang. Aku pengen bakso jadinya ya. Oke, kita sebelum aku lanjut, apakah dari teman-teman ada yang mau langsung tanya lagi nih? Kan udah dijelasin pro kontranya tadi. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut aja. Jadi tadi kan udah disampaikan ya Kak, kalau gagalnya tuh 13 kali daftar. Lah, selama 13 kali itu kan pasti ada evaluasi ya Kak. Kayaknya aku salahnya di sini deh kayaknya. Lah itu menurut Kakak selama 13 kali itu apa yang paling Kakak perbaiki dan waktu alhamdulillah keterima di SNU sama di Hyundai, oh jadi yang iniku tuh udah perfect makanya aku keterima gitu Kak. Oke. Nggak mungkin sih ya, aku merasa perfect nggak sih ya. Jadi oke mungkin ini yang paling, ini slide ini yang cocok nih. Oke, ini aku brainstorm. Ini yang aku lakukan setiap aku gagal adalah brainstorming lagi. Dan yang aku fokusin memang di esai. Karena itu doang yang bisa membuat aku berbeda gitu. Maksudnya, ya sertifikat kan nggak mungkin aku ulang lagi. Udah dapet semua. IPK juga udah nggak bisa diulang lagi. Ijazah juga itu-itu aja. Recommendation letter ya itu-itu aja yang aku pakai gitu. Jadi yang bisa aku ubah setiap aku daftar beasiswa adalah esai. Ini yang aku lakukan. Ini aku rangkum di sini teman-teman. Jadi tadi brainstorm apa? Research dulu lagi awal. Kalau misalnya aku kan misalnya udah daftar ke UK, aku mau daftar ke AAS, waktu itu mau daftar ke Australia. Ya udah aku research lagi dari awal, tapi kan aku udah tahu step by step-nya. Yang harus aku tahu itu apa aja gitu. Itu lebih mudah. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya sekali udah daftar beasiswa ke depannya kalau misalnya gagal, percayalah itu mendaftar lagi itu akan lebih mudah. Yang nggak mudah adalah membangun semangatnya lagi gitu. Terus isu terbaru jurusan. Ini kenapa aku bilang isu terbaru jurusan, ini aku evaluasi. Jadi kalau misalnya kan time goes by ya. Jadi kalau misalnya kayak awal-awal yang paling yang misalnya aku pengen membahas tentang pandemi. Wah, ini pandemi datang bagaimana bla bla bla. WHO bilang apa. Nah, aku merasa setelah 1 tahun kemudian udah bukan masalah testing COVID lagi yang harus aku aku harus highlight. Ternyata sekarang udah masanya vaksin. Itu langsung aku ubah lagi. Jadi aku selalu menyangkut pautkan kenapa aku harus diterima. Gitu. Karena aku selalu mencari tahu isu terbaru apa yang bisa aku jadikan batu loncatan gitu di dalam esai aku gitu. Terus research lagi kenapa Korea? Ya itu aku pasti pakai alasan yang sama. Alasan yang sama yang selalu aku misalnya pas aku daftar GKS kemarin aku pakai alasan yang sama kenapa Korea. Cuma diperbarui lagi nih. Jadi waktu misalnya tahun lalu sebelum pandemi, ya nggak aku daftar, aku cuma bilang Korea begini-begini. Dan ternyata setelah aku menjadi mentor beasiswa dan membaca banyak sekali esai yang lolos dan tidak gitu ya, teman-teman yang ternyata diterima enggak. Yang membedakan itu satu hal teman-teman, yang membedakan itu bukan bagus, benar, perfect, tidak ya dalam esai itu. Yang paling membedakan adalah anti mainstream. Yang paling membedakan adalah unik. Dan juga bukan masalah gede-gedean prestasi.
gitu. Banyak banget teman-teman yang ternyata achievement-nya banyak sekali, tapi pas di essay itu pengen ditulis semua tuh achievement-nya, jadinya kayak CV gitu. Dan itu itu juga salah ya teman-teman. Jadi ada dua hal yang biasanya bikin teman-teman tuh stuck dalam menulis esai. Pertama, kalau misalnya kalian nggak tahu mau menulis apa, itu berarti kalian kurang research. Yang kedua, kebanyakan nulis. Dan yang tadi aku bilang kebanyakan nulis karena achievement-nya banyak, pengalamannya banyak, volunteer, ikut organisasi ini itu, pengen ditulis semuanya gitu. Dan membuat jadi tipenya esai kalian itu jadi kayak CV, boring jujur. Karena kalau kalian mau banyak-banyakan achievement, percayalah teman-teman, sebanyak apapun achievement kalian, pasti orang lain ada yang lebih tinggi. Jadi kita don't compete with achievement gitu, tapi compete bagaimana kalian dalam menulis esai. Aku waktu awal-awal aku merasa achievement aku bisa nih aku tulis. Itu yang aku jadikan batu loncatan. Tapi ternyata pas aku mau daftar ke SNU, aku mengubah teknik aku, achievement aku cuma nulis 1-2, dan yang paling aku fokusin waktu itu jadi, tahu nggak apa teman-teman? Yang paling aku fokusin adalah keresahan diri aku menjadi ibu baru. Aku kan dokter umum, dan waktu itu aku kesusahan dalam menyusui. Sedangkan aku dulu waktu sebelum hamil, jadi dokter lancar banget tuh kalau misalnya, ibu kok nyusunya nggak gini gitu. Aku kasih pengarahan menyusui itu gampang banget. Ternyata pas prakteknya aku nggak bisa. Itu yang aku ceritain, keresahan aku dalam sebagai ibu menyusui. Dan ternyata itu yang diterima. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kayak Mbak Diva nanya, apa tuh kayak membuat kakak merasa ini perfect gitu? Bukan perfect ya, tapi aku mencoba merubah mindset aku. Aku mencoba apa yang kira-kira aku bisa berbeda sama teman-teman lain, sama aplikan lainnya. Gitu. Jadi di saat itu, itulah yang aku state di dalam beasiswa aku, di dalam esai aku keresahan aku adalah aku hampir depresi itu gara-gara aku mau ambisius pengen menyusui anak aku. Dan bagaimana aku overcome. Dan bagaimana support system aku juga mensupport aku dalam menangani problem itu gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Ide juga nih. Sesuai di poin esai. Jadi biasanya di esai itu di guideline udah dikasih tahu ya poin-poin apa aja yang harus kita bahas. Terus nomor 2, ini study plan. Jadi study plan itu juga harus selalu detail, nggak cuma study plan ya, personal statement atau motivation letter pun juga harus detail. Jadi kayak aku tulis study plan itu 1 tahun setelah lulus mau jadi apa, 3 tahun mau jadi apa, 5 tahun setelah itu mau apa, 10 tahun mau apa, mau daftar kemana, mau jadi apa, goals-nya apa, gitu. Dan jangan lupa harus achievable ya, jangan kayak aku lulus S2 Public Health di SNU habis itu mau jadi menteri, ya nggak mungkin kan, itu ya nggak logis gitu. Jadi it's okay, raih cita-cita setingginya, mau bilang mau jadi presiden, kayak mau jadi misalnya direktur WHO, kayak apapun terserah misalnya. Kalau misalnya dari jurusan aku ya, nggak apa-apa, tapi tulis step by step-nya itu yang sekira-kira make sense gitu, dan achievable, dan harus detail. Itu membuktikan kalau misalnya memang kalian sudah determinasi, wah emang nih kelihatan nih anak memang planning-nya udah bagus gitu. Terus apa yang harus di-plan juga? Kerangka esai. Kalau nggak bikin kerangka, biasanya tuh teman-teman pasti akan kebingungan sih mau nulis apa gitu. Tapi kalau kita udah tahu mau nulis apa, ya akan lebih mudah kan gitu. Jumlah halaman dan paragraf, ini kembali lagi sesuai guideline. Tapi kalau misalnya nggak dicantumin, aku selalu ngasih tips 1,5 halaman, 1 halaman minimal, 1,5 halaman maksimal. Terus paragraf juga jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak berarti ide kalian tuh terlalu banyak kan gitu. Sementara yang diminta poinnya biasanya cuma 4-5 gitu. Nah, aku biasanya nulis 4-5 paragraf. 5 paragraf tuh paling mentok gitu. Biasanya aku baca nih teman-teman sukanya pas aku baca, paragrafnya bisa 10. Terus kadang biasanya dalam satu inti cerita itu bisa dimasukkan dalam 1 paragraf sebenarnya gitu. Nah, kalau kebanyakan paragraf takutnya capek ya nanti reviewernya pas baca gitu. Wah, ini udah ide baru lagi nih gitu. Good flow, oke. Jadi good flow ini maksudnya pas kita menceritakan pengalaman kita, jangan misalnya aku mau menceritakan keluarga aku, habis itu aku mau menceritakan waktu dulu aku organisasi di SMA,
gitu. Terus abis itu aku aku ceritain waktu aku S1 kayak gimana. Balik lagi pengalaman keluarga lagi. Jangan kayak gitu. Jadi flow dalam nulis paragrafnya itu diperbagus. Terus decide, udah harus tahu nih dari awal jurusan dan kampusan. Ini salah satu yang biasanya teman-teman suka DM ke aku, suka nanya, Kak, aku udah mau daftar gini-gini, tapi jurusannya masih belum tahu. Kalau universitas, kampus gitu ya, nggak tahu, masih oke lah, masih bisa nanti. Tapi kalau jurusan masih nggak tahu mau apa, itu gimana mau nulis esai gitu. Karena kalian kan nggak tahu apa yang mendasari kalian untuk daftar. Berarti biasanya nih rata-rata yang nggak tahu mau jurusan dan kampusnya apa, tapi udah pengen ke Korea, biasanya cuma pengen ketemu opa-opanya nih di Korea nih. Gitu. Nah, itu bisa kalian pikirin nanti pas diterima, teman-teman. Tapi sekarang fokuskan dulu ke jurusan dan kampus gitu ya. Terus research interest ini juga harus dipikirkan dari sekarang kalau kalian mau daftar S2 dan S3. Karena research interest ini sangat penting. Yang tadi udah aku bilang di Korea dan kayak di Jepang itu kita research based. Jadi udah harus tahu nih kira-kira profesor mana yang akan kita pilih untuk kita masuk ke dalam lab-nya. Oke, execute. Don't show, don't just tell. Jadi, apa nih maksudnya? Jadi, tadi yang udah aku bilang, kebanyakan teman-teman misalnya ada achievement atau udah ada pengalaman organisasi, volunteer apapun, cuma pengen di state aja. Tapi kan yang pengen, pas kalau misalnya kita baca, yang pengen kita tahu adalah, ini orang punya cerita apa? Gitu. Bukan, oh iya saya dulu misalnya, misalnya jadi ini di misalnya jadi ketua OSIS, habis itu saya jadi ketua BEM, terus habis itu saya pas lulus saya ikut volunteer ini. Oke, dan why? Terus kenapa gitu? Nah, kita bisa bandingin. Misalnya ada esai yang seperti itu. Ada lagi esai, misalnya dia cuma jadi seksi konsumsi. Misalnya di suatu pensi, tapi dia menceritakannya pakai STAR method. Ini STAR method ini apa nih? Nanti teman-teman boleh Google. STAR itu adalah situation, task, action, sama result. Jadi dia ceritain nih situationnya saya menjadi seksi konsumsi. Tasknya adalah saya harus memberikan konsumsi kepada teman-teman blablabla. Dan ternyata kalian juga harus masukin nih problemnya apa di saat itu. Misalnya kita kasih tahu ternyata jumlah dananya tidak sesuai dan saya waktu itu overcome-nya adalah saya brainstorming lagi sama tim saya mencari sponsor lagi, ternyata dalam 2 minggu saya bisa mendapatkan result-nya yaitu tercukupi dan malah surplus, misalnya kayak gitu. Nah, itu masuknya ke action. Jadi kalian ceritakan kalau kayak gitu kan akan lebih menarik ya. Wah, ternyata nih anak problem solving-nya bagus, leadership-nya bagus. Nggak cuma kayak saya menjadi ketua OSIS, saya menjadi ketua BEM. Itu maksud aku. Dan terakhir adalah proofread. Jadi akan alangkah lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa mencari seniornya yang lebih pengalaman untuk memproofreading esai kalian. Bisa aja menurut kalian esai kalian udah bagus, udah perfect tadi kata Mbak Diva ya. Ternyata pas dibaca orang lain, apalagi kayak misalnya kayak dibaca aku ya yang udah pengalaman udah ratusan esai aku baca, aku bisa membandingkan gitu kan. Jadi bisa ngasih masukan yang lebih baik untuk esai. Gitu. Oke, Kak Irina bilang lagi sekali lagi bahwa don't compete your achievement tapi jadilah unik gitu. Betul. Keren. Karena kalau misalnya ya di atas langit masih ada langit gitu kan ya. Iya, langit ada 7 ya teman-teman. Jadi di atas langit ada langit gitu. Oke, ini waktunya ada 14.9. Jadi kita sudahi talk show-nya. Kita mau ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Jadi tadi Kak Irina udah banyak banget diselingi sama motivasi-motivasi ya. Selanjutnya dari teman-teman kita ke sesi Q&A. Jadi untuk sesi Q&A ini ada 2 cara, bisa langsung raise hand, nanti aku arahkan, atau teman-teman kalau misalkan masih ya maybe malu atau mager mau on cam gitu kan ya, bisa di kolom chat dengan formatnya nama underscore pertanyaan. Oke teman-teman silahkan bisa raise hand atau chat, aku tunggu sampai 14.11 deh, maybe masih ada yang ngetik gitu.
Oke, udah ada Safa nih Kak yang raise hand mau tanya langsung. Oke, Syafa, silahkan bisa langsung berinteraksi sama Kak Irina. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya mohon maaf kalau background-nya agak berisik. Aku mau nanya, tadi kan sempat disinggung ya tentang sistem pendidikan di Korea. Ada nggak sih yang ekspektasi kakak tuh tinggi tentang sistem pendidikan di Korea, tapi realitanya tuh di bawah banget gitu? Itu aja sih. Terima kasih, Kak. Kasih Syafa, pertanyaannya bagus. Sebenarnya rata-rata over expected ya. Karena aku itu dulu waktu daftar SNU, aku tahu sih memang SNU itu dulu nomor 1, nggak dulu ya, sampai sekarang nomor 1 di Korea. Tapi aku nggak nyangka orang-orangnya ini, aku pikir aku tuh udah ambis, ternyata masih banyak jauh yang lebih ambis di sini. Gitu. Kalau ekspektasi aku sih paling bahasa ya tadi yang aku ceritain. Kalau misalnya di Korea itu aku pikir ya di kampus nomor 1 masa iya bahasa Inggrisnya nggak bagus, ternyata bisa dibilang aku yang paling bagus sendiri. Itu yang ngebuat aku pede sih di apa namanya di lab aku, karena apa-apa kalau misalnya apalagi publikasi internasional, rata-rata semua minta proofread-nya ke aku gitu karena nggak pede dengan bahasanya. Tapi untuk yang lain, jujur nih teman-teman, kayak misalnya teman-teman aku itu, jadi kalau misalnya di Korea ada namanya study cafe. Kalau teman-teman tahu, jadi dia cafe tapi sebenarnya ngasih cubicle gitu, terus ada pokoknya semua deh, kopi, teh, jajan-jajanan gitu, itu disiapin di situ untuk membuat kalian betah belajar gitu di situ. Nah, kita bisa sewa. Nah, itu kalau lagi kayak gitu tuh, kalau lagi mau musim ujian, itu 1 bulan sebelum ujian itu udah penuh. Library itu kalau di SNU kita harus booking 3 hari sebelumnya. Nggak bisa tuh kayak kalau kita di Indonesia kan ke kampus, ke SMA kita, ya udah mau masuk aja kan gitu. Library kita, perpustakaan juga biasanya malah nggak ada orang gitu. Nah, kalau di Korea nih udah library-nya segede gedung, udah segedung itu penuh. Jadi kita harus booking in advance gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak booking nggak bisa tuh kita dapat tempat. Terus apalagi ya sistemnya? Udah sih itu. Nah dulu waktu aku daftar, aku tuh nggak tahu kalau misalnya Korea itu seperti ini grading system. Jadi kita harus selalu kalau mau dapet A, aku harus selalu ngalahin orang terpintar di kelas gitu kan. Dan aku harus selalu menjadi orang terpintar di kelas. Kalau enggak ya nggak bisa dapet A gitu. Kalau pilihannya adalah kalau mau jadi biolo gitu, biolo tuh apa ya? B aja gitu ya, bisa sih nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu, jangan-jangan yang biolo itu ternyata nggak lulus gitu. Jadi semua orang di dalam kelas itu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Itu sih yang salah satu aku paling acungin jempol. Jadi mereka tuh untuk urusan belajar lebih gila daripada anak kedokteran. Aku bisa bilang kayak gitu. Kalau aku kan udah pernah kedokteran di Indonesia, gitu, dan anak FKI itu sangat-sangat ambisius di sini, khususnya untuk di kampus aku ya. Mereka bisa 3 hari 3 malam tuh nggak keluar lab. Gitu. Jadi cuma benar-benar bangun terus belajar terus tuh bisa kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak aku pun misal pulang lab tuh kadang malam keluar dari kampus tuh jalan ngelewatin SMA jam 9-10 malam itu SMA masih rame. Karena mereka masih belajar. SMA-nya juga memfasilitasi belajar sampai malam. Nginep pun difasilitasi katanya gitu. Jadi mana ada SMA kita pernah nginep di sekolah belajar ya, itu nggak mungkin. Gitu sih Syafa. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama. Oke, dari Safa udah cukup? Cukup. Oke. Ya, semoga menterinya, Mas Menteri, maybe ya Kak ya, memfasilitasi gitu. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Gina Aurora. Halo Kak Irina, aku mau izin tanya. Tadi kan kakak sempat menyebutkan membandingkan isai kita dengan isai orang lain. Pertanyaan aku, dari mana kakak mendapatkan sumber pembanding esainya Kak? Terima kasih. Oke.
Jadi ini karena aku mentor beasiswa gitu teman-teman. Jadi aku sering dapet project gitu kalau misalnya mau buka mentorship beasiswa, jadi banyak yang ngirimin kan esainya, jadi aku bisa selalu memproofread gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian sendiri pengen membandingkan, Google itu banyak banget, tinggal misalnya Google aja esai GKS itu pasti banyak yang keluar gitu. Oke, jadi di Google, siapa tadi yang tanya? Kak Gina, bisa di Nah, Google. Atau bisa ikut kelas mentorship gitu kan ya. benar. Oke, dari Kak Gina, apakah ada feedback atau udah cukup? Bisa kasih reaction kalau misalkan nggak bisa on mic. Udah Kak, terima kasih. Oke, selanjutnya dari kolom chat lagi, dari Karina Kusuma Dewi. Halo Kak Irina, izin bertanya, apa aja sih perbedaannya kuliah di Indonesia dan kuliah di Korea yang Kakak rasakan? Dan adakah culture shock Kakak selama berkuliah di Korea? Makasih Kak. Oke, sebenarnya ini udah aku jawab berkali-kali tadi ya, tapi nggak apa-apa. Kalau perbedaan yang paling mendasar adalah belajarnya sih. Di sini menurut aku, bahkan aku dulu di FK sekalipun ya, aku nggak pernah melihat orang se-intuit dalam belajar. Mereka tuh passionate banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ini yang aku selalu sampaikan, kalau misalnya motivasi teman-teman ke Korea itu bukanlah untuk belajarnya nomor 2 gitu ya, misal belajarnya, tapi nomor 1 itu pengen misalnya exposure K-pop-nya itu lebih tinggi, yang which is itu sangat mainstream untuk dijadikan alasan ya. Aku saranin coba pikirkan lagi, karena di sini banyak yang udah kecebur di sini dan ternyata stres gitu. Jangankan mau nonton konser atau misalnya datengin ke entertainment atau mau K-pop culture traveling gitu misalnya. Aku sendiri teman-teman belum pernah ke Busan, belum pernah ke Jeju karena sibuk banget di kampus. Profesor aku pun bilang, "Irina, kamu udah pernah kemana gitu di Korea?" Ya di Seoul-Seoul aja sih Prof gitu. Ya ampun udah mau 2 tahun, ya gimana orang banyak gitu kan ya kerjaan. Jadi itu yang harus kalian itu sih harus kalian tanamkan gitu. Tapi tergantung, ini beda universitas, beda pastinya ya. Karena aku ini di SNU, katanya kalau misalnya teman-teman mau lebih fokus di belajar kayak di SNU daftarnya, tapi kalau enggak daftarnya ke universitas yang lainnya gitu. Kayak KU dan Yonsei itu mereka play hard, work hard katanya. Jadi mereka kalau misalnya bikin pensi itu biasanya yang paling oke tuh. NCT, terus abis itu Red Velvet, aespa itu datang semua ke situ. Tapi gering SNU nggak ada. Jadi itu salah satu disadvantage ya. Kalau di SNU tuh pensinya cere ya teman-teman, lame gitu katanya. Kalau misalnya di universitas lain, karena mereka juga universitas swasta, jadi banyak lebih invest juga di entertainment-nya untuk student-studentnya gitu. Nah kalau di Indonesia kan nggak ada kan kayak gitu. Pensi sampai ngundang yang artis-artis terkenal. Biasanya SMA sih yang kayak gitu ya. Gitu sih. Terus culture shock apa ya? Ya tadi sih yang paling nomor 1 tuh bahasa. Aku mungkin ini yang paling kontranya karena kenapa bahasa. Jadi waktu aku datang ya teman-teman, selain karena bahasa dan individualistik, aku waktu datang ke lab itu dianggurin 1 jam. Nggak ada satupun yang nyapa aku. Karena mereka individualistik ya, bukan kayak kalau orang Indonesia ada orang siapa nih gitu kan pasti, "Iya mau ada apa?" gitu. Di Korea nggak, lewat-lewat aja gitu. Lewat-lewat aja depan aku, nggak ada yang nyapa aku sama sekali, sampai akhirnya aku bingung, akhirnya aku memberanikan diri nyapa gitu, pakai bahasa Inggris pula. Dan itu juga aku pas pertama kali itu, aku menyadari, oh iya orang Korea nih untuk bahasa Inggrisnya tuh masih nggak oke gitu ya. Jadi itu sih salah satu culture shock aku. Oke, jadi emang dari bahasa ya ternyata. Padahal kita persiapan bahasa Inggrisnya finansialnya harus digelontorkan banyak sampai Korea nggak guna rasanya.
Bergunanya pas belajarnya, Diva. Tapi pas untuk bersosialisasi sama bertahan hidupnya ini nih, kayak beli makanan dan lain-lain itu harus pakai bahasa Korea. Belajarnya kalau kuliah pakai bahasa Inggris, Kak. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Korea. Kebanyakan Bayangkan bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris ya untuk jurusan aku. Tapi ada yang rata-rata untuk jurusan lain full 100% pakai bahasa Korea. keren-keren. Oke, itu dari jawabannya Kak Irina. Dari Karina, apakah ada feedback atau udah cukup? Sudah cukup, terima kasih Kak Irina. Oke, selanjutnya apa ada yang mau interaksi langsung nih? Saya nih, iya sama-sama. Mau ada yang langsung ngomong, raise hand, boleh. Saya tadi di chat-chat terus nih. Oke, sepertinya ada malu-malu ah. Oke, selanjutnya dari Fitri Ariska. Halo Kak, aku mau tanya, tadi kan Kakak bilang Kakak apply ke SNU duluan, baru beasiswa Hyundai-nya. Kalau boleh tahu untuk beasiswa selain Hyundai yang ada di SNU itu, yang full funded, banyak nggak Kak? Terus kalau misalnya, kalau terburuk-buruknya udah keterima universitasnya, terus belum beruntung dapat beasiswa dan kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk pakai biaya pribadi, apakah ada saran dari Kakak yang bisa kita lakuin? Oke. Pertama, sebenarnya kalau nggak kita sultan-sultan amat ya, kayaknya hampir nggak mungkin untuk kita memakai biaya pribadi di sini. Karena ya tadi udah aku bilang ya, bakso aja 180.000 teman-teman. Aku sendiri yang udah jadi dokter, nabung, dan maksudnya ya cukup-cukup aja gitu dari orang tua ya. Menurut aku nggak mungkin sih bisa bertahan dengan cuma uang kita sendiri gitu ya. Nah, SNU, ya aku daftar duluan ke SNU, terus baru daftar beasiswanya. Terus yang fully funded banyak enggak. Kalau misalnya untuk undergraduate S1 itu jarang. Ya, jadi kalau S1 itu biasanya, aku ada nggak ya slide-nya di sini? Oke, sambil aku ngomong, sambil aku ini ya, coba aku stop share dulu. Jadi untuk jadi untuk di SNU sendiri, untuk undergraduate itu nggak ada yang fully funded. Jadi biasanya kalau untuk undergraduate, itu dia, apa namanya, paling common itu paling GKS. Gitu. Jadi kalau misalnya selain GKS, oke ini ada. Selain GKS, biasanya untuk undergraduate itu nggak ada ya. Dulu aku share screen lagi. Oke. Yes, ini. Ini adalah tipe-tipe scholarship di Korea. Jadi ada government scholarship, university scholarship, foundation scholarship, dan professor scholarship. Nah, government scholarship ini contohnya paling terkenal GKS. Ada juga KOIKA. KOIKA ini adalah scholarship untuk PNS biasanya. Jadi teman-teman yang PNS yang sudah bekerja sebagai PNS untuk mendapat KOIKA ini mudah. Terus Higher Education for Asian Talents HIT. Ini juga ada, tapi ini aku masih belum tahu banyak. Tapi yang aku tahu untuk government scholarship ada 3 ini. University scholarship, ini contohnya kayak KAIS. KAIS itu kayak ITB-nya Korea. Jadi rankingnya KAIS itu hampir sama kayak SNU ya. Ini bagus banget untuk institut. Kalau kalian teman-teman tertarik di teknik, KAIS itu salah satu yang terbaik. UST, CART sama. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau daftar undergraduate di teknik, atau K-Arts ini adalah seni ya, seni budaya di sini biasanya kayak dance dan lain-lain itu teman-teman bisa ambil di sini. Ini mereka memprovide untuk undergraduate. Ada juga graduate juga. Jadi yang mengasih scholarship-nya adalah dari universitasnya langsung gitu. Foundation scholarship contohnya adalah Hyundai Chumongku aku gitu ya. Nih beasiswa aku dan juga ada POSCO dan ada juga beasiswa dari profesor. Jadi ini lebih kayak buruh lab sih. Jadi profesor yang menggaji kalian untuk kerja di lab. Terus fully funded-nya banyak apa enggak kalau misalnya untuk graduate S2, S3 lumayan. Apalagi S3. S3 itu di sini udah kayak dicari di mana-mana. Beasiswanya aja sebulan bisa 2,5 juta won.
2,5 jutawan itu sekitar 30 jutaan sebulan. Itu tinggi banget. Nah, kalau undergraduate ini memang paling sedikit. Kenapa undergraduate paling sedikit beasiswanya? Karena undergraduate itu biasanya belum menghasilkan apa-apa, publikasi nggak punya gitu ya, cuma biasa paling magang aja gitu. Dan di sini juga nggak ada skripsi teman-teman, rata-rata tidak ada skripsi, jadi cuma kayak tugas besar gitu ya, project besar aja, nggak ada harus nulis skripsi gitu. Jadi di Korea itulah kenapa untuk undergraduate itu masih susah scholarship-nya. Tapi kalau untuk kalian S2, S3 itu banyak sekali fully funded-nya gitu, nggak hanya GKS gitu. Terus gimana Kak kalau misalnya udah daftar nih ternyata nggak dapet scholarship-nya? Nah itu yang banyak juga terjadi teman-teman. Jadi semenjak aku sounding gitu ya, dan wah ada nih scholarship namanya Hyundai, banyak teman-teman yang akhirnya juga mencoba itu gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak. Nah kalau enggak gimana? Kalau di Korea itu rata-rata LOA, letter of acceptance, mungkin aku ada nggak nih aku masukin letter of acceptance aku. Oke. Ini kayak gini ya, buram. Oke, stop share dulu. Oke, ini. Jadi confirmation of acceptance. Jadi ini adalah LOA yang aku terima. Ya. Nah, ini LOA ini jadi bukti kalau misalnya teman-teman itu diterima. Kalau misalnya nggak kalau misalnya semester ini ternyata udah dapet ini, ternyata udah dapet nih, ternyata nggak dapet scholarship-nya sampai udah mau mulai tahun ajaran baru, mau nggak mau harus di-defer gitu. Kalau misalnya memang nggak mau biaya sendiri ya. Jadi dan itu aku udah ada teman sendiri, dia dokter gigi, dia udah dapet tuh, dia keterima di lab di Korea, di Faculty of Dentistry gitu, terus habis itu ternyata dia nggak dapet beasiswanya, akhirnya dia defer 1 semester. Dia daftar lagi di semester keduanya. Ternyata nggak dapet lagi, tapi akhirnya dia mau coba, karena suaminya juga keterima di SNU waktu itu. Jadi dua-duanya dokter gigi, dua-duanya keterima di SNU, terus sambil jalan dia daftar LPDP, dan ternyata dapet. Gitu. Jadi memang untuk cara seperti ini emang riskan ya, untuk karena kita mungkin aja kita udah dapat letter of acceptance, tapi nggak dapet scholarship-nya gitu. Cuma ini akan lebih worth it. Kenapa? Karena saingannya nggak sebanyak GKS. GKS itu tadi aku bilang GKS itu dalam 1 tahun undergraduate maupun graduate itu bisa 1000-an yang daftar. Tahun lalu yang undergraduate aja cuma 2 yang diterima. Dari 1000-an yang 2 diterima itu kan wah jauh banget ya, 0,002 gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian udah diterima duluan, kesempatan kalian untuk mendapatkan beasiswa itu akan lebih besar. Gitu sih. Gitu dari aku. Oke, dari Fitri Ariska, tadi udah dijawab panjang kali lebar sama Kak Irinanya. Apakah ada feedback atau udah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak Irina. Semangat. Apa tadi? Fitri, kalau misalkan mau SNU sama full funded, bismillah. Oke. Kita udah 14.29, ini sampai 14.30. Mungkin terakhir dari aku. Oh, bentar. Dari teman-teman apa ada yang mau lagi? Boleh nih. Langsung raise hand aja. Dari teman-teman kandidat college atau dari teman-teman peserta. Oke, kalau nggak ada, oke. Dari MC kita, Davina, silakan. Halo Kak, makasih juga Diva buat kesempatannya. Jadi aku mau nanya Kak, kan tadi Kakak kayak punya banyak dapat beasiswa gitu kan Kak. Nah itu sama si Hyundai itu nggak apa-apa Kak, Kakak punya beasiswa lain gitu. Aku agak kepo di situ Kak, makasih Kak. Oke, makasih juga Davina. Ya, ini juga banyak yang ditanyain ya. Jadi aku, untungnya di Hyundai ini, jadi enaknya Hyundai bukan Hyundai ya, enaknya beasiswa aku ini
mereka nggak begitu mikirin tentang itu ya. Mereka nggak peduli. Jadi rata-rata memang teman-teman yang udah dari sepengetahuan aku, udah banyak ikut beasiswa, rata-rata yang memberikan peraturan nggak boleh mendapatkan beasiswa lain itu biasanya beasiswa pemerintah. Jadi kayak GKS, LPDP, atau beasiswa yang Chevening gitu di UK gitu. Karena pemerintahnya kayaknya maunya kayak, oh udah nih gue yang ngasih lo pendidikan, ya lo harus balik ke gue, kasih kontribusinya cuma ke gue doang. Kayaknya maunya kayak gitu kalau yang aku tangkep ya. Gitu. Jadi gue lo deh. Sorry. Jadi itu kenapa menurut aku beasiswa-beasiswa dari pemerintah itu mereka sangat strict ya. Masalah pendidikan ya harus balik lah, harus ini gitu. Nah, enaknya kalau beasiswa foundation, universitas dan lain-lain mereka nggak bebas. Gitu. Jadi aku mau daftar ini, mau daftar beasiswa sebanyak apapun itu terserah gitu. Terus benefitnya lagi kalau misalnya beasiswa non pemerintah itu mau part-time bebas. GKS nggak boleh part-time. Gitu. Kecuali part-time-nya itu berhubungan sama jurusannya, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak suka ngeliat di drama nih, wah kalau misalnya kita ini kuliah ke luar negeri bisa nih kayak di convenience store gitu, di Alfamart Korea atau di restoran. Nah itu izinnya susah banget teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ya, jadi kita harus ada izin profesor, izin kampus, habis itu ke imigrasi. Dari imigrasi itu kita juga harus nyantumin sertifikat topik. Jadi minimal tuh harus punya topik 4 apa kalau nggak salah. Topik 3 atau topik 4. Jadi teman-teman minimal udah bisa bahasa Korea fluent baru boleh kerja. Menjadi yang tipe seperti itu gitu. Itulah kenapa aku males juga ya kerja kayak gitu, mendingan kerja yang berhubungan sama jurusan aku aja kayak gitu. Jadi gitu sih tadi Mbak Davina kalau misalnya benefitnya untuk beasiswa non pemerintah. Benefitnya kalau beasiswa pemerintah itu biasanya paling terkenal aja. Jadi nggak benefit dong jadinya. Kalau paling terkenal kan berarti banyak banget kompetitornya. Gitu ya. Kalau bisa sih itu sih salah satu saran dari aku. Ngulik-ngulik beasiswa yang lainnya, tetap daftar yang beasiswa pemerintah tapi juga coba beasiswa yang lain. Gitu sih. Oke, dari Davina gimana? Udah cukup atau ada feedback? Aku mau ngomong sedikit boleh? Boleh. Oke Kak. Oh jadi gitu ya Kak. Soalnya kayak kebanyakan aku pernah ikut beberapa kali webinar juga tentang kayak lanjut kuliah ke luar negeri. Mereka tuh bilang kayak susah gitu buat part time gitu-gitu kan Kak. Ternyata emang kayak triknya itu cari yang beasiswa foundation gitu ya Kak. Jangan yang pemerintah. Benar. Oke Kak, makasih Kak jawabannya. Jujur bebas banget sih di beasiswa aku ini. Nggak ada harus pertahanin IPK. Jadi tiap aku untuk mendapatkan duit tuh tiap bulan cuma harus absen aja ke office gitu. Absen office dah selesai. Absen office dah selesai gitu. Nggak pernah ditanya IPK apa nggak masuk nggak sekolah absennya gimana, nggak pernah gitu. Jadi nggak bener-bener nggak strict, enaknya gitu sih. Sama ini Kak mau nanya dikit lagi. Kalau untuk beasiswa Hyundai ini itu kuotanya lumayan nggak Kak? Atau kayak susah juga gitu? Oke, aku ada nih di sini ininya guideline-nya. Jadi, aku mungkin ngenalin dikit dulu ya. Jadi Hyundai ini teman-teman, ini sebenarnya adalah beasiswa dari Hyundai Chumongku Foundation yang diperuntukkan untuk mahasiswa ASEAN. Jadi cuma bisa negara-negara ASEAN. Dari situ aja udah mengkerucut tuh. Kalau GKS kan sedunia kan, apalagi GKS University Track adalah lawan teman-teman adalah semua yang daftar sedunia yang daftar ke universitas itu. Nah, kalau di sini adalah yang udah diterima di universitas afiliasinya Hyundai. Kalau aku SNU kan. Nah, itu nanti dikerucut lagi ASEAN nggak negaranya, negara asalnya gitu. Kalau bukan nggak bisa. Terus ini adalah universitas afiliasi dari Hyundai gitu. Jadi ada SNU, Korea University, Yonsei, KAIS, Hanyang, KDI. Nah, ini adalah jurusan yang bisa daftar.
hampir semua sih menurut aku ya. Ekonomi manajemen, future science and engineering, kayak IT, biohealth, terus new energy industry. Aku nih masuknya di biohealth atau Korean studies gitu. Jadi eligible kalau misalnya teman-teman mau jurusan ini. Ini adalah guideline-nya gitu. Jadi ini nationality-nya harus ini, ASEAN ya tadi ya. Statusnya harus graduate student. Jadi Hyundai ini cuma ngasih untuk graduate, nggak ngasih untuk undergraduate. Terus majornya harus ini, kandidatnya cuma 5 orang gitu. Jadi misalnya nih, ya kita bayangin aja, misalnya yang udah diterima di SNU ternyata ada untuk yang se-ASEAN ini misalnya ada 30, ya cuma 1:6 kan, beda banget sama tadi 1000:2 gitu. Jadi itulah kenapa menurut aku ini kesempatannya mungkin akan lebih tinggi. Gitu. Jadi cuma 5 orang per semester, itu pun per semester. Jadi misalnya nanti semester kan dalam setahun itu buka 2 kali untuk semua universitas di Korea untuk graduate school itu daftarnya pembukaannya 2 kali, Desember sama Juni, spring sama fall semester gitu. Jadi itu kalau misalnya setiap pendaftaran application date-nya ini buka, berarti pembukaan juga untuk pendaftaran graduate school gitu. Oke Kak, kalau begitu. Terbayang sudah, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Lumayan tapi ya 5 ya. Tapi kakak tahu nggak yang waktu di zamannya kakak yang daftar ke Hyundai itu berapa? Nggak tahu sih. Cuma kayaknya banyak ya, karena kita bisa ngelihat ke pas kita sekolah bahasanya. Pas sekolah bahasa yang dari ASEAN tuh banyak banget di saat itu. Dan nggak mungkin sih mereka nggak daftar ini gitu. Ya mungkin 30-40 orangan adalah. Cuma ya nggak sebanyak 1000 kan Diva. Kalau misalnya kayak daftar ke GKS gitu maksud aku. Oh, tapi untuk lingkup ASEAN 30-40 masih lumayan ya kayak. Kukira sampai ratusan gitu. Ya soalnya ini udah gitu cuma buat graduate school kan. Mungkin kalau ditambah undergraduate mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi ini memang cuma buat graduate school gitu. Baik ya Hyundai, makasih. Kasih Hyundai. Tapi Dan Hyundai ini nih tiap tahun selalu nerima Indonesia salah satunya ya. Jadi aku sampai udah mau lulus nih, dari semester 2, 3, 4 selalu ada anak Indonesia baru yang diterima di Hyundai gitu. Jadi dalam 5 orang itu ya, dari 5 orang itu. Jadi itu sih. Sepertinya Pak Jokowi diplomatiknya bagus banget. Tapi itu ya Kak, tadi rada shock sih kalau misalkan mereka nggak ngurusi tentang gimana kita sekolahnya. Pokok absen aja, pasti dapat duit. Benar. Sebenarnya nih di guideline nih Diva dikasih tahu sebenarnya must have 3,3. Jadi kalau di Korea itu 4,3 ya. 4,3 maksimal GPA-nya. Tapi aku nggak pernah ditanya sampai sekarang. Jadi cuma datang, absen pun itu kayak cuma kertas doang, nggak ada yang nungguin. Gitu. Tapi kalau nggak absen, pasti nanti ditanyain. Aku pernah waktu itu telat sekali, terus ditanyain, ini kamu nggak absen, mau uang nggak? Gitu. Ya mau dong. Jadi waktu itu semenjak saat itu nggak pernah lagi. Karena lumayan jauh ya, aku kan di gunung kuliahnya. Jadi satu gunung itu namanya Gunung Guanak nih kalau di Korea, itu SNU isinya. Gitu. Mungkin kayak UI ya, kalau UI tapi kan ada danaunya, ini di gunung gitu. Terus kalau manjat gunung tuh buat ke kantor pulang pergi itu PR ya. Kadang aku juga males-malesan ketunda-tunda akhirnya waktu itu. Tapi dari mereka minta kayak, maksudnya outputnya kalian harus ya cuma nggak dipikirin banget gitu Kak. Kayaknya enggak ya. Entah ya, kenapa ya? Cuma rata-rata sih kayak waktu aku kan enaknya juga di sini kalau misalnya di Hyundai ini kita ada summer camp gitu. Summer atau winter camp gitu. Waktu kemarin kita ngumpul-ngumpul sih aku sempat nanya-nanya gitu ya, gimana IPK gini-gini? Kayaknya rata-rata semua pada bagus-bagus banget ya. Gitu. Hampir rata-rata 4 semua malah. Jadi mungkin mereka nggak tanya pun mereka udah tahu kali. Keren, bener-bener wow.
Baik banget ya. Saya kayak aneh aja gitu. Biasanya kan kalau saya termasuk dapat beasiswa pemerintah di Indonesia gitu kan, bidik misi. Itu ditekankan di IPK-nya, jangan sampai kalau turun dicabut gitu kan. Kalau di Hyundai baik banget. Bener, baik banget. Bener-bener iya bener nih, kayak lucu amat kayak dimarahin ibu. Iya bener, emang ini ibu aku. Hyundai. Gak ada Hyundai, aku nggak bisa sekolah. Oke. Oke, terakhir mungkin Kak, karena kita udah habis nih sesi talk show sama Q&A-nya. Gimana caranya Kak Karina kan mami juga, part-time, kuliah juga. Ambis banget ya Allah, luar biasa. Cara ngebaginya Kak, apalagi di negara yang memang beda banget budayanya sama negara kita yang sosial banget di sana individualistis. Gimana cara Kakak buat ngebagi itu dan menghadapi budaya mereka, terutama kita juga seorang muslim gitu. Oke, jadi kalau aku sih pertama harus pede ya. Banyak banget teman-teman yang gimana ya Kak, kok banyak yang udah diterima juga di sini dan akhirnya kok kayak curhat gitu ke aku, Kak, aku ngerasa kayak susah banget sih gitu dapet temen gitu. Kalau misalnya kayaknya gaulnya nih sama anak-anak Indonesia mulu gitu. Nah itu salah satu yang aku agak tekenin gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman udah diterima gitu di negara manapun, biasanya selalu komunitas negara itu Pak sangat kuat gitu. Nah tapi masih oke lah gitu kita berbaur sama orang Indonesia, tapi jangan lupa kita juga harus bina sosialisasi ke teman-teman yang di negara tersebut gitu. Kalau aku caranya adalah apa ya? Setiap ada sosialisasi apa-apa, misalnya nih kita makan-makan bareng profesor dan lain-lain, bahkan ke kalau di Korea tuh ada yang namanya hwesik ya teman-teman. Hwesik itu jadi kayak kita abis pulang kerja gitu, terus nanti mereka makan malam, abis itu kita karaokean dan biasanya sambil minum-minum gitu. Terus setelah itu minum lagi. Nah, aku biasanya walaupun aku tahu nih ini berbeda banget sama budaya aku dan udah pasti aku nggak minum gitu, aku pasti tetap ikut gitu. Mau nggak mau, karena kalau nggak ikut kayak gitu, gimana profesor dan senior kita bisa deket sama kita gitu kan. Kalau kita nggak deket sama mereka, benefitnya jelas lah, udah pasti nggak dapet ya. Maksudnya kalau apa-apa, kayak misalnya kita kesusahan publikasi, kesusahan apa-apa, apalagi kita di negara orang, nggak ada yang bantu. Kitanya juga nggak mau sosialisasi gitu ya pasti susah gitu. Tinggal ditekankan aja kalau misalnya memang kita tidak makan babi, nggak makan daging yang misalnya haram, nggak minum juga. Jadi ya udah, Coca-Cola ada, nggak ada Coca-Cola juga, air putih bawa aja Aqua, ikut aja ya, have fun aja gitu sama mereka ngobrol-ngobrol gitu. Itu salah satu yang tips aku gitu. Terus gimana ke anak ya? Kalau misalnya anak itu nggak ada overcome ya menurut aku, karena aku kangen mulu. Udah pasti aku kangen mulu. Yang biasanya sih sering-sering video call, kerja keras sebagai kuda, nabung biar bisa pulang. Aku pulang biasanya dalam setahun itu bisa 2-3 kali gitu. Jadi sekalian buka just tip. Nanti kalau buka just tip balik modal. Itu salah satu trik-trik kalau misalnya nanti kita udah bisa tinggal di luar negeri. Itu sih jadi kalau dari aku. Jadi nggak usah terlalu dibebanin nggak usah terlalu dipikirin di jelek-jeleknya gitu. Apa yang kita bisa lakuin sekarang, apa yang kita bisa overcome gitu. Insya Allah nanti akan berbuah manis gitu sih. Oh, Sabar-sabar. jauh dari anak ya Kak. Saya kira dibawa ke Korea. Enggak. Oke, itu ya teman-teman motivasi dan pengalaman dari Kak Irina. Oke, udah 14.44. Jadi kita tutup dulu. Kita sudahi sesi talk show Q&A-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin on cam, ngasih reaction dan Q&A-nya. Tadi lumayan alhamdulillah banyak banget. Terima kasih teman-teman dan mohon maaf tidak bisa menampung semuanya. Dan maybe nih Kak, kalau misalkan nanti teman-teman mau nge-reach Kakak, mungkin bisa dikasih tahu, bisa menghubungi lewat Instagram apa atau ada LinkedIn-nya mungkin. Ini boleh, biasanya teman-teman suka langsung DM aku aja, nggak apa-apa.
Oke, bisa di DM di @irina Aulia. Aulia. Oke, makasih Kak Irina. Terima kasih juga buat teman-teman semua dan mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab nih. Mungkin dari Tapi karena waktu yang terbatas nih teman-teman, kita harus berpisah. Di sini aku sebagai moderator, mohon maaf kalau misalkan tadi selama memandu acara ada kata-kata yang kurang berkenan dari sikap juga, mohon maaf. Aku mohon pamit dan jika ada kurangnya aku minta maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena aku orangnya ikhlas. Stay healthy and safe and happy Kyowo. See you next time. Aku kembalikan ke MC kita Raihan dan Davina. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Diva untuk memandu acaranya pada hari ini dan juga terima kasih kepada Kak Irina yang udah menyampaikan materi yang luar biasa keren banget pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya dan jujur dari pertanyaan teman-teman tadi kita bisa dapat insight baru yang menarik dan nggak sempat kepikiran sih sebelumnya kalau nggak teman-teman tanyain. Nah, gimana nih menurut Kak Davina? Bener kan tadi Kak Diva benar-benar steal the show ya kayaknya hari ini? Yap, bener banget. Aku juga tadi kayak banyak tipe-tipenya kan, sempat nanya juga. Seru banget, insightful banget. Ternyata kayak kita tuh masih dikit banget pengetahuan tentang beasiswa, apalagi ke Koreanya gitu ya. Kayak masih dikit banget gitu. Makasih juga buat Kak Irina udah ngasih insight-insight baru buat kita semua hari ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, aku mau ngasih sedikit apresiasi untuk Kak Irina Aulianisa berupa sertifikat yang nantinya bakal dikasih oleh Kak Rasya selaku founder Kandidat College. Untuk Kak Rasya mungkin, ini dulu, operator dulu deh, share screen. Share screen dulu sertifikatnya, nanti boleh Kak Rasya secara simbolis memberikan sertifikat ke Kak Irina. Oke, mungkin boleh operator di share screen dulu sertifikatnya. Halo Kak Irina, oh my god, aku udah. Mbak Rasya. Jangan panggil Mbak dong. Apa dong, Rasya aja. Rahasia aja Kak, sumpah, aku masih muda kok. Aku panggil Kak Irina apa nih? Iya Mbak kakak aja. atau kakak ya? Kakak Oke. dong. Kakak tuh dokter nih nanti. Aduh, udah nggak, kan lagi nggak praktek. Oh ya praktek, oke siap deh. Oke Kak Irina, ini sebuah sertifikat dari kami Kandidat College untuk Kak Irina karena udah menyempatkan waktunya nih sharing session di acara talk show-nya Kandidat College dan it's such an honor for us bisa mengundang kakak di program ini. Dan untuk Kak Irina juga sehat-sehat ya Kak di sana, semoga lancar kegiatannya. Sehat-sehat juga teman-teman. Amin. Gimana Kak di sana udah semester 4? Aku dengar tadi katanya udah tesis ya Kak, berarti. Ya, ini aku lagi tesis. Aku mau tesis defense minggu depan. Oh 8. my God, teman-teman semua kita doain semoga lancar ya. Iya, Kak mohon Irina. doanya teman-teman. Amin. Pokoknya Kak Irina ditunggu kelulusannya, nanti sharing-sharing di Instagramnya ya. Kita ucapin kongres nanti panitia semuanya. Bahkan kandidatur semuanya. Iya, makasih juga ya Kak Irina. Mungkin ini sedikit apresiasi dari kami dan mungkin operator boleh tag screenshot dulu antara aku sama Kak Irina. Iya boleh, aku bantu ya. Oke. 1, 2, 3. Udah, makasih. Boleh sekali lagi nggak Diva? Iya boleh. Bentar. Aku setting. Oke. Kak Irina kita gaya CC dong Kak, kayak gini. CC itu apa tuh? Oh, gini. College. Iya. Oh, oke. Iya. Maaf ya Kak, banyak mintanya emang. Oke, kita mulai. Iya dong. Kapan lagi nggak sih aku foto sama Kak Irina, ya nggak? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke deh kalau kayak gitu. Makasih banyak Kak Irina. Nanti aku pengen nanya-nanya ya Kak sama Kakak soal beasiswa di Instagram. Aku DM. Soalnya aku mau nanya kayaknya nggak cukup tadi waktunya, banyak peserta kan. Nah, pasti aku jawab semuanya. Oke, thank you banget Kak buat waktunya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi ke MC ya, Rehan sama Davina. Oke, terima kasih nih kepada operator yang tadi juga sudah memulai sesi dokumentasi antara Kak Irina dan juga Kak Rasya.
Nah, untuk teman-teman nggak perlu berkecil hati karena kita juga ada sesi dokumentasi untuk teman-teman semua bersama Kak Irina. So, turn on your camera supaya your beautiful and handsome face bisa ke picture bareng nih sama Kak Irina, oke? Jadi untuk teman-teman diminta untuk bisa on cam karena kita sebentar lagi mau ngadain sesi dokumentasi nih. Boleh dong teman-teman semua. Untuk operator mungkin bisa di-unpin aja kali ya akunnya biar kelihatan semua gitu nanti. Ini aku apa kamu Nurul? Boleh Fadisa. Oke. Oke, sebelumnya ini nggak ada yang mau on cam lagi kah? Safa, Karina, Gina, Winda, Adelia, Raihan. Ada yang namanya Raihan juga. Gladys, Yemima, Rasya. Oh, udah dong. Eka sama Yolanda. Dari tadi loh on cam. Oh my god. Oke,